Perjalanan calon guru penggerak Kabupaten Banyumas. Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menggulirkan kebijakan Merdeka Belajar sebagai permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton. Merdeka Belajar menjadi salah satu program untuk menciptakan suasana belajar di sekolah yang bahagia bagi peserta didik maupun bagi para guru. Sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut adalah dengan adanya program pendidikan guru penggerak. PGB merupakan langkah strategis dari pemerintah Republik Indonesia dengan mewujudkan guru yang berdaya dan memberdayakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik. Dalam pelaksanaannya, program guru penggerak adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar guru dapat menggerakkan komunitas belajar di sekitarnya yang dapat mewujudkan Merdeka Belajar. Di tahap 1 dengan pendaftar 41.572 orang dan dinyatakan lolos tahap 1 berjumlah 697 orang dan lolos di tahap 2 sebanyak 316 orang. Pendidikan guru penggerak PGP Kabupaten Banyumas sampai saat ini diikuti oleh 49 calon guru penggerak dan didampingi oleh 9 orang pendamping. CGP yang pertama yaitu Junjung Nur Raharti dari SD Negeri Kaliwedi. 2. Dwi Kristianto SD Negeri Bentul. 3. Prasetyo Anggun Pribadi SMA Negeri 1 Karanganyar Kabupaten Kebumen. 4. Aris Sugiharto SMA Negeri 1 Rawalu. 5. Wikanti Nur Amalia SMA Negeri 2 Purwokerto. 6. Hendi Widi Priyonggo SMA Negeri 1 Banyumas. 7. Ika Puji Astuti SMA Nasional 3 Bahasa Putra Harapan. Selanjutnya Muhammad Lutfi Kamdan SMA Negeri 1 Jatilawang. Lanjutnya Agustina Kartini SMP Negeri 7 Purwokerto. Ani Kuswardani SMP Negeri 1 Kembaran. Sri Haryanti SD Negeri 3 Kemiri. A. Nurkolis Anasuha SMA Negeri 1 Sumpyuh. Ajeng Nur Eskawati SD Negeri 1 Plangkapan. Adiasih SD Negeri Pesantren. Aufa Fitriana SD Negeri Sirau. Nur Hasanah SD Negeri 1 Adisana. Nur Ngalimah SD Negeri 2 Dieng Kulon Kabupaten Banjarnegara. Galih Budiarto SD Negeri 2 Pandanarum Kabupaten Banjarnegara. Aris Budiasono SMP Negeri 1 Banyumas. Puji Astuti SMP Negeri 2 Kemranjen. Maryanti SMP Negeri 2 Baturraden. Nurul Hidayati SD UMP. Anas Saiful Bahtiar SD Negeri 1 Bantar Soka. Ani Nurhayati SMP Negeri 2 Cilongo. Rusdianto SD Muhammadiyah Purwokerto. Ika Damayanti SMP Negeri 2 Gumelar. Seswoyo SD Negeri 5 Gumelar. Tabah Subekti SD Negeri 2 Ciberung. Chandra Septorino Aji SD Negeri Karangkemiri. Maya Sari Sasmito SMP Negeri 1 Patik Raja. Aminah Agustina
SD Negeri 1 Arca Winangun. Andriani Dwi Jayanti, SD Negeri 4 Arca Winangun. Jahid, SD Negeri 2 Kali Kesur. Agus Amin Priyono, SDN 1 Kali Kesur. Galih Latiano, SD Negeri 2 Kali Tapen. Arifin Nurhayadi, SDN 3 Karangtalun Kidul. Indar Wahyuningrum, TK Aisyah, Jati Sabar. Rasito, SD Negeri 3 Rawahing. Fatimah Hidayah, SD Negeri 1 Lumbir. Nopida Ardiansyah, SMP Negeri 7 Purwokerto. Purwi Istiarini, SMP Negeri 2 Karanglewas. Yuniasih Anggreni Husodo, SMP Negeri 3 Purwokerto. Tri Sulandari Agustina, SMP Negeri 9 Purwokerto. Mistina Hidayati, SMP Negeri 1 Banyumas. Hirmawati, SDN 2 Beji. Fembe Andi Rometa, SD Negeri 3 Grendeng. Siti Dwi Kurniawati, TK Pertiwi Karangmangu. Isti Pujiati, TK Tunas Rimba 1. Sugiyarti, TK Pertiwi Aji Barang Wetan. Selanjutnya 9 pendamping di Kabupaten Banyumas. 1. Siti Isbandiah, SMA Negeri 5 Purwokerto. 2. Suci Harijanti, SMA Negeri 5 Semarang. 3. Wiwi Indah Kusumaningrum, SMA Negeri 9 Semarang. 4. Nurul Hidayah, SMP Negeri 2 Banyumas. 5. Sari Suksesi, SMK Negeri 1 Kalibakul. 6. Doni Riyadi, SD Alam Arido Semarang. 7. Asi Subekti, SD Negeri 1 Manyaran Kabupaten Wonogiri. 8. Aji Kusmanto, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. 9. Siti Wahyuningsih, KB Durian Emas Kabupaten Banyumas. Pembukaan pendidikan guru penggerak angkatan pertama oleh Mendikbud dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020 secara daring. Kegiatan dilanjutkan dengan lokakarya perdana pada tanggal 14 Oktober 2020 secara daring. Calon guru penggerak Kabupaten Banyumas dibagi menjadi 5 room. Lokakarya perdana dihadiri oleh CGP dan Kepala Sekolah CGP. Di lokakarya perdana inilah CGP akan mendapat informasi tentang PGP yang akan dilalui oleh CGP. Dengan produk yang dihasilkan pada lokakarya perdana berupa 1. Pemetaan, harapan, dan kekhawatiran. 2. Pembuatan rencana belajar CGP dan dukungan yang bisa dilakukan kepala sekolah. Serta diskusi kesepakatan peran antara CGP dan kepala sekolah sebagai komitmen bersama proses transformasi pendidikan. Setelah lokakarya perdana, CGP belajar melalui LMS pada modul 1.1 dan modul 1.2. Materi di modul 1.1 adalah refleksi filosofi Ki Hajar Dewantoro. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Selama belajar di LMS, CGP akan difasilitasi oleh fasilitator.
belajar sebanyak 9 modul dengan alur merdeka. Setiap modulnya meliputi mulai dari diri, eksplorasi, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Modul 1.1 dan 1.2 diselesaikan selama 1 bulan. Maka setelah itu dilaksanakanlah pendampingan individu 0 pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 13 November 2020. Di pendampingan individu 0 inilah JGP akan didampingi oleh pendamping masing-masing dan dilaksanakan di sekolah JGP. Fokus pendampingan 0: 1. Diskusi tantangan belajar daring. 2. Refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya dilakukan lokakarya pertama pada tanggal 14 November 2020 di Kabupaten Banyumas. Lokakarya pertama dilaksanakan di Hotel Dominic dan Hotel Miotel. Lokakarya pertama ini tiap kelas diikuti 10 JGP dan 2 pendamping. Produk yang dihasilkan pada lokakarya pertama ini adalah identifikasi posisi diri berdasarkan kompetensi guru penggerak, evaluasi posisi diri berdasarkan kompetensi guru penggerak, rencana pengembangan diri calon guru penggerak. Setelah lokakarya pertama, JGP kembali belajar melalui LMS modul 1.3 dan 1.4. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya, pendampingan individu dilaksanakan 16 November sampai dengan 11 Desember 2020 dengan fokus pendampingan, refleksi, dan diskusi hasil umpan balik rekan sekabat, diskusi tantangan penerapan aksi nyata pada modul 1.1 dan 1.2. Lokakarya kedua dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 di Miotel Hotel dan Hotel Java Heritage. Tiap kelas terdiri dari 15 JGP dan 3 pendamping. Produk yang dihasilkan: pemetaan aplikasi komunitas praktisi di sekolah masing-masing, manfaat, tantangan, peluang, dan cara. Kemudian yang kedua, pemetaan kelebihan dan kelemahan diri dalam menjalankan perannya sebagai guru penggerak untuk membuat komunitas praktisi. Yang ketiga, rencana menggerakkan komunitas praktisi tahap merintis di sekolah masing-masing. Setelah lokakarya 2, JGP kembali belajar melalui LMS modul 2.1 dan 2.2. Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. 1 bulan kemudian dilaksanakan pendampingan individu kedua, yaitu tanggal 15 sampai 19 Februari 2021. Fokus pendampingan yang pertama yaitu diskusi penerapan komunitas praktisi di sekolah dengan menggunakan lembar kerja di lokakarya pertama dengan pertanyaan kunci seputar capaian, tantangan, diskusi solusi tantangan. Kedua, refleksi penerapan positif disiplin di kelas JGB. 3. Diskusi refleksi menjalankan tugas untuk dibawa ke lokakarya 3. Selanjutnya, lokakarya 3 dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 di Hotel Luminor dan Java Heritage. Peserta tiap kelas terdiri dari 5 CGP, 5 kepala sekolah, 3 pengawas, dan 1 pendamping.
Produk yang dihasilkan adalah 1. Dokumen awal dari visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid. 2. Dokumen rencana aksi jangka pendek oleh CGP dan kepala sekolah. Selanjutnya, CGP kembali belajar melalui LMS modul 2.2 dan modul 2.3. CGP masih melanjutkan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional dan melanjutkan modul 2.3 coaching. 1 bulan kemudian pendampingan individu ketiga dilaksanakan tanggal 22 sampai dengan 26 Maret 2021 dengan fokus pendampingan. Yang pertama, diskusi pelaksanaan komitmen CGP dan kepala sekolah. 2. Diskusi komunikasi visi ke warga sekolah dan bagaimana tanggapan warga sekolah terhadap penyampaian visi. Ketiga, pertanyaan tentang capaian, tantangan dan upaya perbaikan. Yang keempat, diskusi tentang hasil pemetaan karakter murid di kelasnya. Modul 2.1. Loka Karya 4 dilaksanakan tanggal 27 Maret 2021 di Hotel Luminor dan Java Heritage. Peserta tiap kelas terdiri dari 15 CGP dan 3 pendamping. Produk yang dihasilkan: 1. Peta kekuatan diri dalam pengajaran. 2. Dokumen RPP yang berpihak pada murid. Selanjutnya, setelah Loka Karya 4, CGP kembali belajar melalui LMS modul 3.1 dan 3.2. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. 1 bulan selanjutnya, pendampingan individu keempat dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 23 April 2021. Fokus pendampingan pada 1. Diskusi aksi nyata setelah Loka Karya 4 dan modul 2.2. 2. Latihan praktek coaching di sekolah, memberi umpan balik pelaksanaan coaching dan membuat rencana perbaikan coaching rekan sejawat. Selanjutnya dilaksanakan Loka Karya 5 pada tanggal 24 April 2021. Produk yang dihasilkan: 1. Evaluasi kompetensi guru penggerak. 2. Hasil refleksi diri. 3. Rencana pengembangan diri calon guru penggerak. Setelah Loka Karya 5, kembali CGP melalui LMS belajar modul 3.2 dan 3.3. Modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dan modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. 1 bulan berikutnya, pendampingan individu 5 dilaksanakan tanggal 31 Mei 2021 sampai 4 Juni 2021. Fokus pendampingan pada diskusi hasil Loka Karya 5 dan modul 3.1. Diskusi hasil pemetaan sumber daya, refleksi proses pembuatan peta sumber daya, refleksi capaian kompetensi di bulan kelima dan mengapresiasi capaian guru penggerak. Selanjutnya Loka Karya 6 dilaksanakan tanggal 5 Juni 2021 dengan produk dilaksanakan di Hotel Java Heritage. Peserta tiap kelas 15 TGP dan 3 pendamping dengan produk yang dihasilkan: dokumen rencana program, dampak hasil langsung aktivitas strategi dan input. 2. Dokumen rancangan monitoring dan evaluasi. 3. Pengumuman rencana Loka Karya selanjutnya tersampaikan. Selanjutnya pendampingan individu 6 dilaksanakan tanggal 28 sampai 1 Juli 2021 dengan fokus
pendampingan pada refleksi penerapan rencana program yang dibuat di Lokakarya 6 dan diskusi progres program sekolah yang berdampak pada murid serta diskusi tantangan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan. Selanjutnya, Lokakarya ke-7. Lokakarya ke-7 inilah produk yang dihasilkan, yaitu analisis hasil evaluasi program yang dibuat di Lokakarya 6. Analisis evaluasi program pelatihan CGP dan praktik baik di lingkungan belajar sekolah serta ide program selanjutnya. Demikianlah perjalanan calon guru penggerak Kabupaten Banyumas. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita menjadi